Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan pembelajaran daring melalui media di internet. Kita akan belajar daring pelajaran IPA kelas 8. Perkenalkan, nama Ibu Fitriani. Kalian bisa memanggil Ibu dengan panggilan Fitri. Dan kita akan membahas materi pelajaran IPA, dan materi pelajaran kali ini sudah tidak asing bagi kalian dan memang jadi aktivitas yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gerak. Kita akan belajar tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Kompetensi dasar dari pembelajaran kita yaitu menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu mendeskripsikan konsep gerak lurus, menganalisis perbedaan antara kelajuan dan kecepatan, menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan pada beberapa contoh kasus dengan menggunakan rumusan gerak lurus beraturan, menghitung jarak tempuh hewan yang berlari dengan kecepatan dan waktu tertentu, mendeskripsikan konsep gaya. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kalian mampu untuk mendeskripsikan konsep dasar konsep gerak lurus, menganalisis perbedaan antara kelajuan dan kecepatan, menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan pada beberapa contoh kasus dengan menggunakan rumusan gerak lurus beraturan maupun berubah beraturan. Menghitung jarak tempuh hewan yang berlari dengan kecepatan dan waktu tertentu, mendeskripsikan konsep gaya. Kita langsung ke materi tentang konsep gerak, tetapi sebelumnya kita akan membahas atau menyebutkanlah dulu beberapa istilah penting yang dipakai dalam pembelajaran kali ini, yaitu gerak, gerak lurus, jarak, perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan gaya. Yang kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu gerak lurus dan gaya. Sedangkan hukum Newton akan dipelajari pada kesempatan berikutnya. Kenapa belajar tentang konsep gerak ini penting? Karena akan membantu kita memahami tentang gerak dan aplikasi dalam kehidupan. Gerak lurus. Dari namanya saja kita sudah bisa mengetahui bahwa gerakan ini pastinya lurus lintasannya. Gerak lurus adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus. Gerak lurus itu terdiri dari GLB atau gerak lurus beraturan dan juga GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan atau GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Artinya kecepatannya konstan, tidak berubah-ubah. Sedangkan GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang berubah secara beraturan. Di sini kecepatannya itu berubah-ubah, tetapi percepatannya konstan. Kita lanjut. Kalian perhatikan gambar tersebut. Gambar ini adalah gambar denah dari rumah menuju ke sekolah. Dari gambar ini kita akan belajar tentang jarak. Apa itu jarak? Nah, jarak dari rumah ke sekolah tersebut nanti akan kita hitung ya setelah ini. Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Kalau kita lihat dari gambar tersebut, dari rumah menuju sekolah, lintasannya yang ditempuh
panjangnya, itulah yang disebut dengan jarak. Tanpa memperhatikan arah jalan yang kita pakai. Sedangkan perpindahan adalah resultan dari posisi awal dan posisi akhir benda. Dari gambar tersebut bisa nanti kita tarik garis lurus dari rumah dan ke sekolah. Dan kita ukur berapa perpindahannya. Baiklah, kita akan mengukur perpindahan dan juga jarak dari rumah ke sekolah tersebut. Kita bisa membuat garis lurus dari rumah, kemudian lintasannya lagi kita belok ke sekolah. Kita anggap sini R itu rumah, dan di ujung lintasan satunya kita tulis S, itu artinya sekolah. Lintasan awal itu 1 km sebelum tikungan. Kemudian setelah ada belokan, itu juga 1 km. Nah, jarak kita lihat posisi R dan S, kita tarik garis lintasan yang ditempuh, kemudian belok. Nah, lintasan itu dari R ke S yang awalnya tadi bergerak lurus, kemudian berbelok, panjang lintasan yang ditempuh itulah jaraknya yang akan kita hitung dengan cara menjumlahkan. S adalah simbol dari jarak. Jadi bisa kita tulis bahwa S sama dengan, atau jarak sama dengan, lintasan pertama itu 1 km, berarti 1 ditambah 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Satuannya yaitu kilometer. Sedangkan perpindahan, kalian perhatikan antara R dan S. Kita tulis dulu simbolnya. Perpindahan tadi adalah besaran vektor, jadi bisa kita tulis lambang seperti panah di atasnya. S sama dengan, kalian lihat R dan S pada garis di atas yang kita buat, itu bisa kita tarik garis lurus. Kita tarik garis lurus seperti ini. Maka bisa kita lihat bahwa bentuknya itu seperti segitiga siku-siku. Nah, dari garis lurus yang ditarik dari R ke S itulah yang merupakan perpindahan. Bisa kita gunakan rumus Pitagoras di situ, sama dengan akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. 1 kuadrat itu 1. Berarti ini kan sama aja nanti akar 1 ditambah 1. Sama dengan akar 2. Akar dari 2 itu nilainya sama dengan 1,41. Karena satuan di soal tadi kilometer, kita tulis lagi kilometer. Kita lanjut ya ke materi pelajaran selanjutnya, yaitu tentang kelajuan.
Kalau kita perhatikan, ini ada gambar seorang atlet berlari menempuh jarak tertentu pada waktu tertentu. Jadi kemampuan atlet tadi menempuh jarak tertentu setiap sekonnya itu disebut sebagai kelajuan. Atau secara matematis, kelajuan itu adalah jarak dibagi dengan waktu. Di mana V adalah kelajuan, satuannya meter per sekon, S jarak, satuannya meter, T waktu, satuannya sekon. Selanjutnya kita membahas tentang kecepatan. Secara matematis, kecepatan dirumuskan V sama dengan S per T. Keterangan V kecepatan, S perpindahan, T waktu. Lalu apa perbedaan antara kelajuan dan kecepatan? Kelajuan adalah besaran skalar yang hanya memiliki nilai tetapi tidak memiliki arah. Arah tidak diperhitungkan dalam kelajuan. Sedangkan kecepatan adalah besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Secara matematis dapat dirumuskan A sama dengan delta V per delta T, di mana delta V adalah Vt dikurang V0 atau kecepatan akhir dikurang kecepatan awal. Keterangannya A itu percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Delta V itu perubahan kecepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Delta T perubahan waktu sekon, Vt kecepatan akhir meter per sekon kuadrat, V0 kecepatan awal meter per sekon. Kita lihat ilustrasi gambar berikut. Ketika sebuah mobil di lampu merah atau lampu lalu lintas yang menyala itu warna hijau, maka mobil tersebut akan dipercepat. Biasanya gasnya diinjak gitu, sehingga dia jadi lebih cepat. Yang mula-mula diam bergerak menjadi lebih cepat, maka mobil tersebut mengalami percepatan. Kebalikannya, ketika sebuah mobil atau kendaraan apapun menuju lampu merah dan yang menyala adalah lampu berwarna merah, maka pasti pengendara akan merem kendaraannya sehingga yang awalnya bergerak dengan kecepatan tertentu tadi menjadi berhenti. Benda yang awalnya bergerak dengan kecepatan tertentu kemudian kecepatannya berkurang bahkan hingga berhenti, itu disebut mengalami perlambatan atau diperlambat. Kita lanjut ya ke GLBB. Gerak lurus berubah beraturan itu lintasannya ada yang berbentuk horizontal, ada yang berbentuk vertikal. Kalau horizontal mendatar. Kalau vertikal lintasannya ke atas atau dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Yang horizontal, GLBB horizontal itu contohnya banyak. Misalnya saat seseorang mengendarai mobil, motor, dan lain sebagainya. Sedangkan vertikal itu misalnya buah jatuh dari pohonnya, ada bola jatuh dari ketinggian tertentu. Kalau vertikal dari bawah ke atas, misal ada bola yang dilempar ke atas. Kemudian ketika bolanya sampai pada ketinggian tertentu, bola tersebut akan jatuh lagi ke bawah. Maka itu juga disebut gerak vertikal. Juga ada yang gerak vertikal ke atas, berarti menuju atas. Gerak vertikal ke bawah, itu menuju bawah. Gerak vertikal itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Sehingga percepatan yang digunakan adalah percepatan konstan dari gravitasi bumi, yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat.
Dan kalau untuk memudahkan perhitungan, biasanya dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Kita lanjut ke contoh soal ya. Contoh soalnya, sebuah mobil yang mula-mula diam bergerak dipercepat beraturan hingga kecepatannya menjadi 72 km per jam. Setelah bergerak selama 30 sekon. Percepatan yang dialami mobil tersebut adalah: pertama, kita tulis dulu diketahui. Diketahui yang pertama, mobil itu mula-mula diam. Berarti kecepatan awal atau V0 dari mobil tersebut adalah (0 meter per sekon). Kita ulangi ya. Diketahui. Kalian biasakan kalau mengerjakan soal hitungan, untuk memudahkan pengerjaan, jangan langsung ditulis rumusnya, tapi kalian tulis apa saja yang diketahui dari soal tersebut. Yaitu diketahui V0 atau kecepatan mula-mulanya adalah 0 sama dengan 0 meter per sekon karena mula-mula mobil tersebut diam. Jadi kita tulis V0 sama dengan 0 meter per sekon. Biasakan untuk menulis satuannya juga untuk memudahkan kalian karena nanti ada satuan yang bisa dikonversikan. Kemudian bergerak dipercepat beraturan hingga kecepatannya menjadi 72 km. Berarti itu Vt, kecepatan pada waktu tertentu. Vt sama dengan 72 km per jam. Kita lihat satuan di atasnya itu kan meter per sekon. Maka harus kita ubah satuan Vt supaya sama dengan satuan di V0. Kita konversikan satuan kilometer per jam ini menjadi meter per sekon. Caranya, dari kilometer ke meter itu dikali 1000. Karena 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Berarti 72 di sini kita tulis menjadi 7. Kita tulis menjadi 72.000. Hasil yang kita dapatkan dari 72 kali 1000 tadi ya, dari kilometer menjadi meter tadi. Kita tulis 72.000. Dibagi. Nah, jam itu kita jadikan ke dalam sekon atau detik. 1 jam itu sama dengan 3.600 detik. Maka di sini kita tulis 3.600. Satuannya kita tulis meter per sekon karena satuannya sudah kita ubah menjadi meter per sekon. Sekarang kita sederhanakan, 72.000 dibagi 3.600 itu sama dengan 20. Kita tulis 20 meter per sekon. Kemudian kita lihat lagi apa yang diketahui dari soal tersebut. Kalimat satunya setelah bergerak selama 30 sekon berarti delta T sama dengan
30 sekon. Kita tulis 30 sekon. Sekonnya kita singkat jadi S. Kemudian ditanyakan. Yang ditanyakan di sini percepatan yang dialami mobil tersebut adalah percepatan. Simbol dari percepatan itu adalah huruf A kecil. Ingat ya, dalam mempelajari IPA yang ada hitungannya, kalian tidak boleh menuliskan percepatan itu dengan huruf A besar karena maknanya berbeda. Sekarang kita jawab. Rumusnya, percepatan A kecil sama dengan VT dikurang V0 dibagi delta T. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya, yaitu sama dengan VT tadi 20. Kita tulis 20 dikurang V0. V0 tadi nilainya 0. Maka kita tulis di sini adalah dikurang. Kita tulis dikurang 0. Dibagi delta T. Delta T tadi nilainya 30. Hasilnya 20 dikurang 0 itu kan 20. 20 dibagi 30 hasilnya 0,67. Ingat satuannya ditulis. Satuan dari percepatan adalah meter per sekon kuadrat. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang gaya. Nah, gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Misalnya kita mendorong pintu, berarti kita memberikan gaya ke pintu tersebut. Gaya itu dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan. Contohnya, kita menekan plastisin, maka gaya yang kita berikan itu mengakibatkan plastisin tersebut berubah bentuk. Misalnya ada sebuah bola yang sedang menggelinding ke arah kita kemudian kita tendang ke arah yang berlawanan, maka gaya yang kita berikan ke bola tersebut mengakibatkan bola tersebut berubah arah. Begitu juga dengan kecepatan. Misalnya ada gerobak dengan kecepatan yang diam, kemudian kita dorong, yang gerobak yang awalnya diam tadi menjadi memiliki kecepatan karena gaya yang kita berikan. Gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Kalau gaya sentuh, otomatis ada kontak antara pemberi gaya dengan benda. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya tanpa mengalami persentuhan antara sumber gaya dengan objeknya. Contoh gaya sentuh itu misalnya gaya otot dan gaya gesek. Sedangkan contoh gaya tak sentuh itu contohnya gaya listrik, gaya gravitasi, dan gaya magnet. Sekiranya itu saja pembelajaran kita kali ini. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Silahkan kerjakan tugasnya di link berikut ini.
Sampai jumpa pada pertemuan pembelajaran daring berikutnya. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.